Iya, baik. Akhirnya setelah kita 9 bulan titip absen, kita balik ke bioskop dan Untuk pertama kalinya untuk ya. pertama kalinya nih, Untuk film pertama kita sejak pandemi adalah The Science of Fiction. Itu. yes. Nah, oke. Kan tiap bioskop punya prokes ya. Hmm. Kita akan lihat nanti prokes di sini seperti apa. Misalnya itu backgroundnya kita ada di mana bisa kira-kira sendiri. Ya, tetap berhati-hati yang mau nonton film pada saat pandemi. Oke. The Talkies, ngomongin film Bersama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies bersama Edoy. dan Bayu. Jadi kita akan bahas The Science of Fiction atau hiruk pikuk si Alkisah. Tadi malam dia pergi ke tanah terlarang. Setan memaksanya menggigit lidahnya sendiri. Iya. Tadi kita baru nonton. Ini hari pokoknya pertama kali kita nonton setelah pandemi. Nah, kita tadi sebetulnya pengen ngambil gambar di mana mereka prosedur kesehatannya ya. Iya, Cuman ternyata pada saat kita ngambil kamera di sana nggak boleh katanya. Terketat. Ya udah, jadi sebetulnya mereka nggak perlu ada yang ditakutkan, kayaknya oke-oke aja Ya, sebetulnya. cuma mungkin yang ada di sana tadi ya sekedar menjalankan tugas saja kali ya. Gitu. Oke. The Science of Fiction yang kemarin dia 10 nominasi 10 Festival nominasi. Film Indonesia ya. Dan kita menduga film itu bisa berbicara di FFI karena ya itu film festival, udah dikirim festival ke luar negeri kemana-mana gitu deh. Iya, udah setahun melanglang buana sebetulnya ya. Iya. Selain film festival juga kan FFI selama berapa tahun terakhir nih film-film art house ya yang biasanya jadi film terbaik Ya. gitu loh. Dan setelah kita nonton, maksudnya setelah nonton nih, gue juga berpendapat bahwa ini film festival banget, film art house, film yang mirip dengan film terbaik tahun lalu, Kucumbu Tubuh Indahku. Kucumbu Tubuh Indahku. Mirip sekali karena kayaknya satu geng nih, saudara Jogja ya. Jogja, tim Jogja. Gitu. Oke, jadi cerita ini tentang Siman ya. Siman astronot dari bulan. Iya kan? Dia di promosinya kan kayak gitu tuh waktu dia tonil ya dengan grupnya keliling. Gitu. Nah, Siman ini punya trauma masa lalu ketika dia nggak sengaja memergoki syuting pendaratan di bulan mungkin gitu ya. Dan settingnya di Jogja ternyata gitu kan. Gitu sehingga lidahnya dipotong. Ada yang bilang dia dipaksa untuk gigit lidahnya sendiri, tapi kemudian ada sedikit adegan di mana dia dipotong. So kita nggak tahu mana yang benar ya. Jadi adegan NASA yang Neil Armstrong di bulan itu syuting di Jogja. Tapi mungkin itu bukan Neil Armstrong nih, soalnya Neil Armstrong 69, sementara di sini kejadiannya tahun 66. Gitu ya. Jadi tahun 66. Nah, sementara di openingnya tuh ada berita tentang Nixon tahun 70 yang ingin mengirimkan contoh batu bulan ke Pak Harto. So I don't get the timeline sih. Iya, timeline-nya sebetulnya ya. Agak fiksi nih, karena ini science of fictions. Ya memang fiksi jadi. Iya, gitu. Jadi timeline-nya sementara ada adegan di mana temannya dia ya dikejar-kejar karena dituduh PKI. Itu tahun 66 ada tahun gila. Ya. Gitu. Padahal itu bukan tahun 66 ya. Tapi nah, maksudnya secara timeline film ini makanya gue juga masih belum jelas dan sama jadi periode 60-an itu black and white. Terus masa kini color, full color. Seharusnya 60-an black and white ya. Cuman itu tadi. The thing is itu penampakan pemainnya nggak berubah. Jadi padahal udah 50 tahun lewat. Iya, jadi gitu. Nah, kita ngomongin perubahan
perubahannya dari black and white Ke jadi color. color kan. Jadi color apa? Kalau di situ kayaknya seperti dari tahun 60-an ke tahun sekarang Saat ini. Tapi Ya itu tidak ada perubahan tampilan fisik. semuanya Siman dari tua ke tua. tetap Memang segitu. Iya gitu kan. Toko Eki Lamoh juga kan dari situ ya segitu. Gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin gue karena ketika mau nonton gue memang sengaja biasanya nggak terlalu pengen tahu sinopsisnya seperti apa gitu ya. Nah tapi ternyata tadi gue jadi malah kurang siap karena gue pikir tadinya it's about uncovering the conspiracy about moon landing gitu ya. Dalam skala kecil gitu. Nah tapi ternyata tadi I don't know, ini kayaknya tentang state of mind ya, Toko Siman ini. Mungkin gue bukan orang yang tepat untuk ngomongin film ini, karena gue gak nangkep sih maksudnya gitu ya. Jadi seperti, ya kayak beberapa, mungkin di video-video sebelumnya juga gue udah ngomong, gue gak terlalu cocok sama film yang art banget. Art house banget, kayak bahkan Cumbu Tubuh Indahku, apalagi kemarin yang Abrakadabra, yang benar gue gak ngerti ini maksudnya apa. Nah, untuk film science fiction, gue mendapat pengalaman yang sama, agak-agak banyak bingungnya. Mungkin kalau nonton sekali lagi bisa lebih jelas, tapi gue nggak rencana nonton sekali lagi. Nah, cuma gini, tadi kan lo bilang Abrakadabra. Nah, film itu Jogja juga sutradara. Fauzan Rizal ya. Nah, Four Colors ya. Tapi yang ini bukan Four Colors. Abrakadabra itu dari awal tuh gue udah kayak udah terpental gue ya dari film itu gitu ya, terlalu teatrikal gitu, dan gue agak sulit nyari benang merahnya di sini. Terlepas dari gue nggak terlalu nangkep ceritanya, apakah ini tentang kondisi mentalnya si Siman atau memang narasinya seperti itu, narasi tentang apa, uncovering the conspiracy ya. Sebagai tontonan gue bisa menikmati nih ya, maksud gue ketika tahun 66 sense of dread-nya tuh berasa gitu ya, maksudnya kelam, suram gitu ya, serem itu berasa gitu ya. Terus gambar-gambarnya bagus juga, gambarnya hitam putih didominasi gelap tapi somehow keren gitu ya, benar yang berani gelap. Kalau gue mau bandingin tuh kontras banget sama film Indonesia yang baru gue tonton juga, yaitu Once Upon a Time in Indonesia. Kayak lighting, pokoknya secara gambar bertentangan banget deh. Nah kemudian gue juga menikmati sentuhan komedi absurdnya. Maksud gue kan kalau Abrakadabra tuh teatrikal gitu kan, yang pengen jenaka gitu kan. Di sini nih enggak gitu ya. Jadi Toko Siman ini entah gimana gerakannya itu slow mo. Ya, slow mo kayak seolah-olah berjalan di gravitasi bulan. Mengingatkan gue pada tokoh yang di Zootopia itu, yang kasirnya itu yang di kantor polisi. Iya. Nah, di awal-awal gue agak heran kok orang-orang di sekelilingnya itu nggak bereaksi. Tapi begitu pas tokohnya si Lukman Sardi pernah bekerja di Jepang. Reaksinya lu sebetulnya nggak reaksi berlebihan ya. Tapi begitu orang-orang di sekitar yang kayak seolah-olah dikerjain karena disuruh ngasih laporan kan mereka multinar pabrik. Iya, jadi ayo, orang udah pada makan. Belok kanan, ayo, yang kayak gitu ya maksud gue. Gila itu nggak berlebihan tapi dapat humornya gitu kan ya. Nah, jadi yang gue nangkapnya potongan-potongan film ini buat gue menghibur. Ya, buat gue menghibur, baik yang tegang di awal maupun yang witty nih di tengah-tengah. Nah, gue sebetulnya sepertiga ke belakang yang gue lepas karena akhirnya gue Toko Eki Lamoh itu nggak nemu itu siapa, karena banyak hal gue nggak nemu. Iya, Toko Eki Lamoh itu dia malah toko yang paling pertama muncul kayaknya. Kedua ya, ketika jalan di sawah hitam putih. Tapi kemudian kita dikasih lihat bahwa dia naik mobil tuh yang
ala-ala di Jogja itu loh, yang banyak lampu kedap-kedip gitu kan. Kemudian ada kru yang masangin GoPro, Dan dia selalu diikutin kayak tim diikutin oleh reality. kamera, iya. Nah, jadi gue nggak tahu ini siapa. Apa yang dia wakili juga gue nggak ngerti. Gitu. Mungkin apa namanya kayak menggambarkan keadaan saat ini, kayak ada reality show yang tokoh selalu diikutin. Ya, Iya. ngerti deh. Tapi maksudnya Iya, apa? maksudnya dan si Simon juga ketika melihat tokoh yang Eki Lamo ini dia kayak agak Karena dia, gimana tapi karena dia selalu nonton Iya. nonton di TV. Iya kan? Adegan dia si tokoh Kilamo. tapi kalau gue sih nggak ngerti ya. Jadi mungkin perlu Nah, pendalaman lebih jauh untuk bisa paham film ini. iya gue juga pengen tahu tadi tokoh Kilamo siapa, sehingga gue tungguin tuh di credit title. Kan biasanya ada Iya. tuh. Nggak ada. Tapi ternyata nggak. Jadi di closing credit nih, di credit title terakhir itu kan biasanya si A berperan sebagai siapa gitu ya. Ini nggak, jadi cuma nama-nama pemain doang gitu ya. Tapi gini, Gunawan Maryanto Wah, keren sih. ini Layak lah Asik. kemarin. artinya Sama dia, sama juga kayak Muhammad Khan tahun lalu. ya, nah dia ini nggak ada dialognya kan. Kan dia harus menggigit lidahnya sampai putus sehingga dia nggak bisa bicara lagi. Nah, hari pertama dia siuman dan dia ingin minum teh, itu actingnya bikin gue sih berasa ya perihnya gitu ya. Gitu. Nah, kayak gitu. Dan dia bermodalkan mata sama gestur. Keren sih. Jadi seperti mungkin lo udah pernah sebut juga bahwa mirip sama Ray Hanun yang dialognya dikit pada saat menang di film 27 Steps of 27 Me. of May. Yang gue juga agak kurang ini juga karena terlalu art house ya. Padahal premisnya bagus kalau nggak dibikin. Nah, last thought. Ya, kalau gue, jadi kalau memang tertarik nonton ini, mungkin gak ada salahnya cari tahu lebih dalam deh gitu ya. Kalau gue kan sinopsis sekilas gitu ya. Gue memang sengaja kayak gitu. Tapi kayaknya memang cari lebih dalam sehingga pemahamannya ketika nonton bisa lebih dapet gitu. It's my loss sih ya. Maksudnya gue yang rugi ketika dan kesalahan gue juga gitu ketika tadi gue gak terlalu nangkep gitu karena gue cukup sinopsisnya doang. Ternyata itu kayaknya memang perlu persiapan film ini gitu. Jadi kalau ada tulisan tentang the science of fiction, baca aja gitu. Nah, gue karena emang nggak cocok dengan film yang terlalu art house ya. Kalau film indie lambat, setelah gue cocok aja. Gue kayak misalnya gue Roma gitu, gue enjoy banget film itu. Tapi mungkin karena terlalu banyak art ya, film art gimana sih, banyak simbolis yang ya jelas gitu buat penonton awam. Iya gitu, dan kita termasuk awam di sini gitu. Nah, catatan gue sih itu ya tadi ya, maksudnya actingnya oke. Asmara Abigail di sini yang kayaknya tampil cukup polos gitu ya, maksudnya nggak make up berlebih, itu malah gue untuk pertama kalinya lihat menarik ya dia gitu loh. Oke, gue suka sama actingnya, all around tuh keren, termasuk gambarnya keren. Pretty Moti ya, yang tampil sebentar jadi Duda. Oh, itu dia jadi Pak Agung di Gundala. Nah, kemudian sinematografinya keren ya, sinematografinya keren banget. Karena gue habis nonton Once Upon a Time Indonesia tuh kayaknya dicuci mata gue begitu nonton ini, indah gitu. Gila, keren, asli keren gitu. Gue suka sinematografi, musiknya gue suka art directionnya, iya ya, setnya keren. Overall keren. Gue semua suka kecuali gitu. Cerita. Nah, jadi potongan-potongan itu ya, maksud gue, bagian-bagian potongan-potongan film ini tuh menarik, tapi secara keseluruhan gue nggak nangkep. Bahkan lagu soundtracknya juga. Yang terakhir ya, orang miskin nggak boleh mabuk. Orang miskin nggak boleh. Itu keren banget, jenaka gitu. Gitu, lu apa? Gue suka bahwa dalam bahasa Jawa dan kayak beberapa dialek ya. Jadi kayak tokoh Marisa Anita yang sebentar tampil di situ ngomong dengan dialek Jawa Timuran, sebagian besar ngomong Jawa Tengah. Dan dia voice over reporter TV kayaknya dia tuh di opening. Oh, terus ada yang tukang jahit itu dari Banyumasan yang ngomong. Nah, maksudnya gue oke lah. Nah, kalau gue nggak bisa membedakan. Nggak bisa bedakan. Nah,
Terus effort ya tokoh-tokoh yang aktor-aktor Jakarta yang effort untuk ngomong Jawa. Iya, Asmar, selain Asmar kan ada Lukman Sardi. Di sini juga dia asik sih ya. Di sini ya maksudnya nggak acting berlebihan gitu. Asik banget. Termasuk kita ngeledekin si Siman. Gitu. Ya silakan. Oke. Kayak gitu. Oke, skor Bay. Ini skor gue. Dari gue. Oke. Kayaknya Ya. sampai di sini. Sampai ketemu kita di episode berikutnya. Episode berikutnya kita akan ngomongin Wonder Woman nih. Iya. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum mohon subscribe-nya. Ya, makasih yang udah mampir juga. Sampai ketemu. Salam.